Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi. Kita lanjutkan topik sebelumnya ya, terkait dengan ENSO atau yang disebut dengan El Nino and Southern Oscillation atau El Nino dan osilasi selatan. Nah, kenapa disebut dengan osilasi selatan? Hal ini terkait dengan anomali ya, di selatan Pasifik ya, di mana jika dalam keadaan normal angin pasat bertiup dari Pasifik Timur menuju ke Pasifik Barat ya, yaitu Indonesia. Namun ketika terjadi El Nino ya, angin pasat berbalik arah, bertiup dari Pasifik Barat menuju ke Pasifik Timur. Kemudian arus ya, Pasifik Selatan juga ikut berbalik arah ya. Nah, ini kalau dalam keadaan normal ya, arus Pasifik Selatan ya, ini bergerak ya, dari Pasifik Barat menuju ke Pasifik Timur, kemudian bergerak membelok ya akibat rotasi bumi ya, sehingga menimbulkan gaya semu yang disebut dengan gaya Coriolis ya. Nah, ini dalam keadaan normal ya, arus Pasifik Selatan ya, itu bergerak dari Pasifik Barat menuju ke Pasifik Timur ya. Demikian pula dengan arus Ekuatorial Selatan atau arus Khatulistiwa Selatan ya, dalam keadaan normal ya, tahun normal ini bergerak dari Pasifik Barat, dari Pasifik Timur menuju ke Pasifik Barat. Ketika angin pasat ya, trade wind ya, bertiup dari Pasifik Timur menuju ke Pasifik Barat ya. Inilah mengapa, karena pergerakan arus Pasifik Selatan ya, di lepas pantai Peru ya, nelayan ya, memperoleh hasil tangkapan yang besar ya. Akibat apa? Pergerakan arus Pasifik Selatan ya, membawa nutrien dari dasar laut menuju ke permukaan ya. Sehingga di permukaan terjadi kelimpahan fitoplankton, dan fitoplankton kemudian dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton kemudian dimangsa oleh ikan-ikan pelagis. Inilah kenapa di lepas pantai Peru ya, dalam kondisi normal terjadi pergerakan taikan massa air atau yang disebut dengan upwelling ya. Jadi ada pergerakan massa air dingin ya, menuju ke permukaan yang diikuti dengan terangkatnya nutrien-nutrien ya, yang kaya akan unsur-unsur hara ke permukaan dari dasar laut akibat peristiwa upwelling atau taikan massa air ya. Sehingga di permukaan ya, terjadi kelimpahan fitoplankton. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimangsa atau dimakan oleh ikan-ikan pelagis. Nah, kemudian ikan-ikan pelagis ya itu berkumpul di dekat permukaan untuk kemudian dapat ditangkap dengan mudah oleh nelayan di Peru ya, dalam kondisi normal. Nah, kita perhatikan di sini dalam kondisi normal ya, di
bahagian barat benua Amerika Selatan, lepas pantai Peru, ya, kemudian Ekuador, ya, itu memiliki suhu yang mild, ya, artinya suhu yang tenang. Maaf, bukan suhu, tapi keadaan atmosfer yang tenang, dan suhunya, ya, di sana, ya, pada bulan Desember, Januari dan Februari sedang mengalami musim dingin. Nah, jadi suhunya sejuk, ya, atmosfernya juga dalam keadaan yang tenang, ya. Kemudian kita perhatikan di wilayah Indonesia, ya, dalam keadaan normal, ya, ini perairannya hangat, ya. Akibatnya, ya, laju penguapan menjadi besar, dan, ya, di atas perairan Indonesia terbentuk awan cumulonimbus yang diikuti dengan turunnya hujan, ya. Jadi kita perhatikan di sini dalam kondisi normal, ya, tahun normal, di benua Amerika Selatan bahagian barat, ya, itu tercipta tekanan tinggi, sementara di Pasifik Barat, di Kepulauan Indonesia, itu perairan hangat menciptakan tekanan rendah. Inilah yang menggerakkan angin pasat, ya, trade wind, ya, bertiup dari lepas pantai barat Amerika Selatan menuju ke Pasifik Barat, ya, Indonesia, Australia, Filipina, ya. Kemudian, ya, pergerakan angin pasat, ya, diikuti pula dengan arus ekuatorial selatan. Kemudian ada arus Pasifik Selatan, ya, yang bergerak dari Pasifik Barat menuju ke Pasifik Timur. Demikian seterusnya dalam kondisi normal, ya. Namun dalam periode 2 hingga 5 tahun terjadi pembalikan arah angin pasat, ya. Demikian juga dengan sirkulasi Walker. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, dalam 2 hingga 5 tahun, ya, terjadi peristiwa yang disebut dengan El Nino. Jadi tahun El Nino, ya, terjadi pelemahan angin pasat dan pembalikan arah angin pasat dari keadaan normal. Akibatnya, ya, ketika angin pasat melemah dan berbalik arah, ya, tekanan rendah, ya, itu tercipta di lepas pantai Peru atau di barat benua Amerika Selatan. Sementara tekanan tinggi, ya, itu tercipta di Kepulauan Indonesia. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pembalikan arah angin pasat dari keadaan normal, ya. Jadi ketika angin pasat melemah dan berbalik arah akibat perbedaan tekanan dari kondisi normalnya, ya, di mana untuk kondisi normal kita perhatikan di sini tekanan tinggi itu berada di barat Amerika Selatan yang sedang mengalami musim dingin, ya, karena udaranya dingin, ya, itu menciptakan tekanan tinggi. Sementara di Indonesia, ya, perairan hangat itu menciptakan tekanan rendah, ya. Akibatnya angin pasat bertiup dari, ya, Pasifik Timur menuju ke Indonesia, diikuti dengan arus, ya, Khatulistiwa Selatan. Kemudian, ya, arus Pasifik Selatan mengisi, ya, arus yang telah bergerak menuju ke Pasifik Barat. Nah, sementara pada tahun El Nino terjadi pelemahan angin pasat dan berbalik arah, ya, yang tadinya lepas pantai Peru itu dingin, ya, dengan adanya, ya, pergerakan massa air
bawah menuju ke permukaan atau yang disebut dengan taikan massa air atau upwelling, sehingga tangkapan nelayan menjadi banyak akibat tersedianya makanan ikan lewat peristiwa upwelling. Namun ketika tahun El Nino perairan lepas pantai Peru menjadi hangat tercipta tekanan rendah, kemudian terjadi pembalikan arah angin pasat sehingga di lepas pantai Peru karena perairannya hangat, ingat berarti laju penguapannya juga tinggi, akibatnya tercipta awan cumulonimbus dan hujan turun di lepas pantai Peru atau di benua Amerika Selatan. Nah, ketika kondisi El Nino ini menguat, tidak hanya benua Amerika Selatan saja yang terdampak, namun juga dapat mengakibatkan hampir seluruh dunia terdampak dari peristiwa El Nino ini, seperti di Amerika Serikat, kemudian juga di Eropa. Ketika El Nino terjadi, karena perairannya menjadi hangat, itu dapat mengakibatkan, katakanlah di Samudra Atlantik siklon tropisnya menjadi bertambah banyak, Kemudian musim dingin di Eropa itu dapat menjadi cukup ekstrim, Nah, kita perhatikan di Indonesia. Di Indonesia itu terbentuk perairan yang dingin. Akibatnya kondisi dingin menciptakan tekanan tinggi. Inilah mengapa terjadi pembalikan arah angin pasat. Nah, ketika perairan dingin, tentu laju penguapannya menjadi jauh berkurang. Akibatnya awan-awan cumulonimbus tidak lagi terbentuk, dan kita merasakan cuaca yang panas di Indonesia pada periode El Nino dan sering ditandai dengan kebakaran lahan dan hutan pada periode El Nino akibat panas di permukaan. Nah, bagaimana dengan kondisi di lautan? Ketika perairan menjadi dingin, ikan-ikan menjadi senang untuk berada di permukaan karena perairan di permukaan tidak hangat atau panas. Nah, pada kondisi El Nino ini juga terjadi peristiwa taikan massa air atau upwelling di perairan Indonesia, di mana terjadi kenaikan massa air dingin dari bawah menuju ke permukaan. Nah, ketika massa air dingin ini terangkat ke permukaan, dia juga membawa unsur-unsur hara ke permukaan. Akibatnya terjadi kelimpahan fitoplankton di permukaan, kemudian fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton, zooplankton kemudian dimakan oleh ikan-ikan pelagis. Nah, inilah mengapa pada periode El Nino terkadang diikuti pula dengan produktivitas perikanan yang tetap tinggi. Nah, itu Karena apa? Karena terjadi peristiwa upwelling atau kenaikan massa air dingin menuju ke permukaan yang diikuti dengan unsur-unsur hara, terbawanya unsur-unsur hara menuju ke permukaan. Nah, itu Kemudian kita perhatikan di sini ini penampang lintang tahun El Nino dan juga tahun normal. Nah, kita perhatikan di sini di mana di bahagian barat Amerika Selatan itu tekanannya tinggi, sementara di Indonesia tekanannya rendah. Akibatnya dalam keadaan normal angin pasat bertiup melintasi Pasifik, kemudian bergerak secara vertikal dari
Pasifik Barat menuju ke Pasifik Timur. Inilah yang dinamakan dengan sirkulasi Walker. Ya. Nah, kita perhatikan ya kondisi laut dalam keadaan normal ya, itu termoklimnya menjadi lebih dalam ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, di Amerika Selatan termoklimnya dangkal, sementara di Indonesia termoklimnya menjadi lebih dalam. Ya, akibatnya perairan Indonesia ya itu menjadi lebih hangat dibandingkan perairan barat Amerika Selatan. Ya. Nah, inilah yang saya sebut tadi terjadi peristiwa upwelling di mana ya, adanya pengangkatan massa air dingin menuju ke permukaan sehingga menciptakan termoklim yang lebih dangkal di pantai barat Amerika Selatan. Nah, ini kita perhatikan bahwa cold ocean water atau perairan samudera yang dingin ya, itu tercipta ya di pantai barat Amerika Selatan dalam kondisi normal ya. Inilah mengapa ya, dalam kondisi normal nelayan-nelayan di sana ya memperoleh ikan dalam jumlah besar karena terjadi peristiwa upwelling ya, pengangkatan massa air dingin menuju ke permukaan yang diikuti dengan unsur-unsur hara ya, yang menjadi makanan ikan. Nah, sementara pada tahun El Nino ya, sirkulasi Walker demikian pula dengan angin pasat itu melemah dan berbalik arah dari kondisi normalnya ya. Jika kondisi normalnya bertiup dari Pasifik Timur menuju ke Pasifik Barat, pada tahun El Nino ya, sirkulasi Walker berbalik arah dan angin pasat di permukaan bertiup dari Pasifik Barat menuju ke Pasifik Timur. Nah, kalau kita perhatikan ya, termoklimnya menjadi lebih dangkal di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Selatan. Nah, inilah yang saya sebut tadi ya, terjadi peristiwa upwelling pada tahun El Nino di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan ya, termoklimnya menjadi lebih dangkal di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Selatan. Dan ya, terjadi kenaikan massa air dingin ya, dari bawah menuju ke permukaan di perairan Indonesia, dan ini dinamakan dengan taikan massa air atau upwelling ya, yang kerap pula ya, diikuti dengan terangkatnya nutrien-nutrien ya, yang dibutuhkan sebagai makanan ikan ya, ke permukaan. Nah, inilah mengapa pada tahun El Nino ya, sejatinya produktivitas perikanan di Indonesia tinggi ya, karena perairan Indonesia menjadi dingin. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi kita, jika kondisi perairan dingin tentu ya tidak ada atau laju penguapan menjadi rendah ya. Akibatnya ya, kita mengamati ya langit yang cerah ya dengan sedikit awan di Indonesia. Nah, akibatnya ya kondisi permukaan menjadi hangat. Nah, inilah mengapa kita dilarang untuk membuka lahan lewat pembakaran pada tahun El Nino. Sedikit saja kita timbulkan ya, api, dikhawatirkan akan berdampak ke kebakaran ya. Nah, inilah mengapa pada tahun El Nino itu sering terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ya. Contohnya pada tahun 1997 ya, di mana terjadi kebakaran hutan yang hebat di Indonesia. Demikian juga pada tahun El Nino 2015 ya, terjadi kebakaran hutan yang juga
luas di Indonesia. Ya. Nah, sebaliknya di Amerika Selatan, ya, karena perairannya hangat, itu laju penguapannya juga menjadi tinggi dan awan-awan cumulonimbus kemudian tumbuh diikuti dengan turunnya hujan di Amerika Selatan. Nah, yang sejatinya mereka di sana ya, tidak ada hujan pada kondisi normal, namun ketika tahun El Nino di selatan Amerika atau di Amerika Selatan, ya, Peru, Ekuador, Chile, ya, itu mengalami musibah banjir ya, akibat tingginya curah hujan pada tahun El Nino. Sementara di Indonesia kita merasakan udara yang lebih hangat, ya. Namun kondisi perairannya adalah dingin dan dapat kita maksimalkan untuk kegiatan perikanan tangkap. Ya, kendati di permukaan kita sering mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan pada tahun El Nino. Nah, demikian ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini data Nino 34 ya, dari Pasifik. Jadi Nino 34 itu adalah anomali suhu muka laut ya, antara Pasifik Barat ya, dengan Pasifik Timur. Terkadang dapat pula kita tunjukkan lewat ya, tekanan udara, di mana pada kondisi normal, ya, pada tahun normal, angin pasat bertiup dari Pasifik Timur menuju ke Pasifik Barat, sementara pada tahun El Nino dari Pasifik Barat menuju Pasifik Timur. Ada indeks yang dinamakan dengan SOI atau Shorten Oscillation Index, dan itu dapat digunakan pula sebagai indikator terjadinya El Nino ya, lewat perbedaan tekanan udara ya. Nah, ingat kenapa dihitung melalui tekanan udara? Karena ya, pada kondisi normal dan tahun El Nino, angin pasat itu berbalik arah ya. Nah, demikian. Kemudian dalam hal ini saya menggunakan indeks Nino 34 ya, yang dikalkulasi atau dihitung melalui ya, perbedaan antara suhu muka laut di Pasifik Barat dengan suhu muka laut di Pasifik Timur. Nah, jika kita perhatikan dalam kondisi normal ya, suhu muka laut hangat di Pasifik Barat, sementara di Pasifik Timur ya, suhu muka laut dingin. Namun pada tahun El Nino, suhu muka laut di Pasifik Timur hangat, sementara di Pasifik Barat suhu muka laut adalah dingin. Nah, kemudian setelah dihitung rata-ratanya, kita peroleh indeks yang dinamakan dengan Nino 34. Ya, dari sini kita dapat mengetahui apakah El Nino yang akan terjadi jika diprediksi dalam status normal, lemah, moderat, atau kuat. Jika normal, ya, anomalinya itu berkisar antara 0 hingga 0,5 derajat Celcius. Sementara jika dikategorikan sebagai El Nino lemah, ya, itu berkisar dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Sementara jika kuat, ya, itu lebih dari 2 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan di sini El Nino pada tahun 2015 menjadi El Nino dengan kondisi terkuat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini ada tahun 1997, 1998, ini ada tahun 82, 83, ya. Kemudian antara 1960 hingga 1980 terjadi El Nino kuat pula. Kemudian pernah terjadi El Nino kuat itu antara tahun 1860 hingga 1880.
Demikian pula antara 1880 hingga tahun 1900 pernah terjadi El Nino kuat. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 El Nino kuat yang terjadi dalam rentang tahun 1860 sampai 2020 ya. Dengan El Nino terkuat ya, dengan anomali suhu muka laut di atas 2 derajat Celcius itu terjadi pada tahun 2015. Itulah mengapa pada tahun 2015 di Indonesia kita mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan. Namun sejatinya ya, di lautan ya, kita memperoleh hasil tangkapan yang besar. Karena apa? Karena kondisi perairan yang dingin diikuti dengan peristiwa upwelling. Nah, itu ya. Jadi El Nino ya pada tahun 1997, 1998 ya, kemudian tahun 2015, 2016 ya, itu menjadi ya, 2 yang terkuat di antara 6 sinyal El Nino yang pernah terjadi di dunia ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Kita dapat membuat simulasi STEM ya, untuk El Nino di sini. Jadi nah, ini ya. Warna hijau menunjukkan kondisi air dingin, sementara warna merah menunjukkan kondisi air hangat ya. Jadi kita perhatikan di sini air dingin ya, dengan densitas yang lebih rapat akan tenggelam, sementara air hangat dengan densitas yang renggang akan mengisi bahagian atas tempat air ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini warna hijau ya, dengan densitas yang lebih rapat akan mengisi bahagian bawah tempat air, sementara air hangat dengan densitas yang kurang ya, akan mengisi bahagian atas tempat air. Nah, itu ya. Jadi ketika kita letakkan kipas angin, ini dapat kita perhatikan bahwa terjadi pengangkatan ya, massa air dingin menuju ke permukaan ya, di Indonesia ya. Nah, disinilah kita indikasikan terjadi upwelling ya, pada periode El Nino di Indonesia. Jika kita perhatikan di sini ya, warna hijau ya, ini kemudian naik ke permukaan. Nah, ini ya, di Indonesia. Dan jika kita perhatikan ya, termoklim ya, itu menjadi lebih dangkal di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Selatan ya. Kenapa? Pada periode El Nino ya, di mana Indonesia ya, mengalami tekanan tinggi dan sirkulasi Walker ya, itu ya, dalam arah vertikal bergerak turun ke perairan Indonesia ya. Kemudian di permukaan angin pasat bertiup dari Indonesia menuju ke Amerika Selatan. Nah, di Indonesia ya, terjadi pergerakan massa air dingin yang naik ke permukaan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini cross sectionnya atau penampang lintangnya itu ya, perairan dingin ya, berada di Indonesia ya, dengan termoklim yang lebih dangkal. Sementara perairan hangat ya, yang berwarna merah ini berada di Amerika Selatan dengan termoklim yang lebih dalam. Nah, demikian ya. Jadi jika di daratan pada tahun El Nino terjadi musibah kekeringan yang diikuti dengan gagal panen, kemudian kebakaran hutan
sementara di lautan, ini di lautan ya, in ocean. Sementara di lautan ya terjadi upwelling. Oleh karenanya, karena terjadi upwelling, ya, produktivitas perikanan menjadi tinggi pada periode El Nino, dan ini dapat mengantisipasi ya, kurangnya ya makanan pada periode El Nino. Karena apa? Di daratan ya, kita mengalami musibah kekeringan ya, diikuti dengan kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya ya, petani-petani kita ya, mengalami kegagalan panen ya, yang akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Namun dengan kondisi lautan yang terjadi upwelling ya, sehingga produktivitas perikanan menjadi tinggi ya, itu dapat mengantisipasi ya, ancaman ketahanan pangan kita pada periode El Nino. Jadi kita harus optimalkan produktivitas perikanan lewat peristiwa upwelling yang terjadi di lautan pada periode El Nino ya. Nah, sementara untuk mengantisipasi keringan dan kegagalan panen ya, kita harus melakukan mitigasi ya untuk mereduksi dampak dari bencana ya, dengan membangun infrastruktur air seperti bendungan ya, kemudian reservoir, waduk ya, kemudian embung, dan juga konservasi hutan. Nah, ini penting ya. Jadi ketika musim hujan atau ketika mengalami periode La Nina ya, di mana perairan Indonesia menjadi hangat dari kondisi normalnya dan laju penguapan menjadi sangat tinggi, akibatnya terbentuk awan-awan cumulonimbus ya, kemudian hujan turun dengan kategori ekstrim pada fase La Nina. Jika kita telah membangun atau menyediakan infrastruktur air yang baik ya, seperti bendungan, reservoir, ya, waduk, ya, long storage, embung, kemudian hutan-hutan ya, telah ditanami kembali, ya, kita konservasi, ya, itu akan mampu ya, menampung air ya, untuk mengantisipasi musibah kekeringan jika El Nino tiba. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan fase La Nina ya? Jadi fase La Nina itu kondisinya seperti keadaan normal, hanya saja ya, angin pasat itu bertiup lebih kencang dari kondisi normal ya. Dan akibatnya ya, perairan Indonesia menjadi lebih hangat dari kondisi normalnya. Nah, ketika perairan Indonesia menjadi lebih hangat, tentu ya, awan cumulonimbus yang terbentuk juga besar, ya, kemudian menjulang tinggi, ya, kemudian bentuk di hampir seluruh wilayah Indonesia, ya, terutama di bagian tengah hingga timur. Ya. Akibatnya hujan lebat turun di Indonesia. Ya. Nah, sebagaimana telah diberitakan bahwa pada bulan November, Desember hingga Januari tahun 2021 kita akan mengalami fase La Nina dan dikhawatirkan ya, hujan lebat ya akan turun dan menimbulkan musibah banjir di daratan. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Ya. Nah, ketika air turun dalam jumlah besar, ini harus pula kita manfaatkan ya, harus kita tampung. Jadi jika kita masuk ke musim kemarau ya, kita memiliki air yang cukup untuk mengairi irigasi ya, untuk mengairi lahan-lahan pertanian ya, untuk mengairi lahan-lahan perkebunan, sehingga ancaman ketahanan pangan kita menjadi berkurang ya, ketika musim kemarau tiba. Nah, bagaimana dengan kondisi di perairan atau di lautan pada fase La Nina? Jadi
jika kita perhatikan ya kondisi air hangat, akibatnya ikan-ikan ya menyelam ke kolom air yang lebih dalam. Ya. Jadi ikan-ikan tentu tidak tahan dengan dengan kondisi perairan yang panas, sehingga ikan-ikan menyelam ke kolom air yang lebih dalam. Ya. Akibatnya ya, nelayan harus memodifikasi alat tangkap, ya, sehingga produktivitas perikanan kita tetap tinggi pada fase La Niña. Nah, kalau selama ini ya kita berlayar atau menangkap ikan ya, dengan armada kecil, katakanlah tonase kapalnya juga kecil. Ya. Nah, pada fase La Niña, di mana kita akan berhadapan dengan awan-awan konvektif di lautan, ya, yang akan menimbulkan badai disertai angin kencang, tentu kita harus pula ya, menggunakan armada tangkap yang memadai, dalam hal ini kapal dengan tonase yang lebih besar. Ya. Kemudian ya, modifikasi alat tangkap, karena ikan-ikan tentu menghindari perairan permukaan yang hangat, sehingga ikan-ikan menyelam ke kolom air yang lebih dalam. Jadi ya, alat tangkap harus kita modifikasi, apakah kita perpanjang ya, sehingga bisa menjangkau kolom air yang lebih dalam, dan ingat, produktivitas perikanan bisa tetap tinggi jika kita lakukan modifikasi pada fase La Niña ya, di mana kondisi perairan pada fase La Niña adalah hangat. Nah, saya pikir demikian ya dampak El Nino, La Niña di daratan dan juga di lautan. Nah, pada fase El Nino di lautan kita ya, mengharapkan ya, produktivitas tinggi ya, akibat adanya peristiwa upwelling. Pada fase La Niña kita juga mengharapkan produktivitas perikanan tetap tinggi ya, dengan melakukan modifikasi pada armada tangkap, atau nelayan-nelayan melakukan modifikasi, apakah menggunakan kapal bertonase berat, ya. Kemudian apakah kapal juga dilengkapi dengan alat-alat tangkap yang memadai ya, sehingga produktivitas perikanan pada fase La Niña ya, di mana ditemukan ya, awan-awan konvektif yang akan menimbulkan hujan lebat di lautan bisa diantisipasi. Saya pikir demikian ya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.